Assalamualaikum, dengan Pak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Samsul Huda. Huda ya. Iya, alhamdulillah di sini saya selaku untuk sementara ini menjadi juru kunci. Oh, iya. Tapi kalau di sini alhamdulillah status saya sebagai pembina Yayasan Makam Syekh Maulana Samsudin. Salah satu pembina. Oh iya. Nah, pembina di sini ada 6 orang. Ketua pembinanya Habib Lutfi Pekalongan. Oh iya. Sejarah ya Pak. Iya. Nah, ini ke sumur keramat ini maksudnya gimana Pak? Ini sumur keramat ya. Sumur ini diantara kekeramatannya tadi, kekeramatannya karena sumur ini kan dekat beliau Syekh Maulana Samsudin ya. Sumur ini kekeramatannya diantaranya dekat dengan air tawar, dengan air laut, tapi rasanya masih tawar. Itu diantaranya itu. Bahkan dulunya kan laut itu sampai sini Pak. Sering sini, ya? Iya, dulunya laut sampai sini sering menyatu dengan sumur ini. Tapi alhamdulillah sumurnya masih rasanya masih tawar, nggak terpengaruh. Bahkan sebelah sana dulu ada tambak udang. Dulu sumur di seluruh kampung sini tuh ya ada yang tawar, ada yang enggak gitu ya. Tapi setelah adanya tambak udang, rata-rata terjadi pencemaran air. Seluruh sumur di kampung sini rata-rata asin karena tercampur air tambak itu tadi ya. Nah, tapi sumur ini tidak. Nah, dulu waktu saya masih kecil itu hampir seluruh warga termasuk saya sendiri mandinya di sini. Ini dulu belum terawat secara belum seperti inilah. Nah, belum seperti ini. Hampir keseluruhan warga ngambilnya di sini. Tapi anehnya itu tadi, walaupun nggak dalamnya juga nggak seberapa, tapi belum pernah sumur ini kekurangan air. Kering dan rasanya tidak asin ya? Iya, rasanya tidak asin dan belum pernah kekeringan. Alhamdulillah seperti itu. Berapa, Pak? Paling dari sini ke dalaman sekitar 12 meter. 12 meter ya? Iya. Yang membuat sumur ini? Kurang tahu. Sudah ada sumur ini, kurang tahu itu semua yang membuat siapa. Cuma ya kalau dibuat seperti ini sih oleh saya sendiri selaku badan pembina di sini tak arahkan ini dibuat seperti ini biar orang kadang kan yang sudah tahu yang dulunya waktu belum terawat kan banyak yang kesini nyari sumurnya. Akhirnya biar kelihatan lah ini sumur yang dari dulu. Tak buat seperti ini, jadi orang nggak kesini lagi nanya sumurnya mana itu. Jelas lagi. Iya, dulu kan makam ini dulu dikenalnya bukan Syekh Maulana Samsudin. Dulu makam ini dikenal makam keramat saja, Mbah Keramat. Nah, Mbah Keramat gitu. Nah, kekeramatannya karena dulu itu kalau menurut cerita-cerita orang sini waktu belum ada kubukan kayak gini ya, itu apapun yang lewat itu meninggal. Nah, jadi akhirnya kayak hewan atau apapun itu ya, akhirnya oleh bagian warga dikasih, ada orang yang istilahnya kalau bahasa Indonesia nazar. Nah, ini tak kayak gini kan, kalau saya punya rezeki tak kayak gini kan lah. Nah, terus akhirnya akhirnya dibangun gubukan terus makin ke sini terus dibentuk sebuah yayasan. Alhamdulillah semua bisa terbangun seperti ini, dan pembangunan semua ini juga bukan dari pemerintah, bukan dari Pemda setempat, tetapi ya tadi alhamdulillah pengurus yang amanah. Jadi kotak-kotak amal yang ada itu dibangun bertahap. Dari mulai ini dilebari seperti ini, terus pembangunan WC, pembangunan kantor sekretariat, gapura itu, termasuk ya juga pemugaran sumur ini, semuanya dari para peziarah. Karena kami selaku pengelola yayasan ini punya moto dari peziarah untuk peziarah. Jadi kan uang yang masuk ke sini kan manfaat juga untuk para peziarah. Mereka bisa menikmati tempat wudhunya, makam yang dulunya sempit sekarang lebar seperti ini kan uangnya para peziarah juga yang menikmati. Pak Nun, saya lupa. Ya. Ini kok ada berapa koin atau uang receh?
yang nyemplung-nyemplung di situ itu konon ceritanya Ya. atau mitosnya apa Pak? Mitosnya ya itu tadi, mereka kan bersedekah ya, mereka bersedekah dengan melemparkan uang, semoga ya tadi apa yang mereka berikan mendapat manfaat, entah itu uangnya kembali lagi dalam jumlah yang banyak atau mungkin ya dikasih imbalan rezeki lagi oleh Allah Ta'ala, kan seperti itu. Kita langsung masukin aja Pak. Iya, masukin aja. Kita masukkan koin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terus ini Pak, Iya. pohonnya sebenarnya besar sekali ya ini. Iya, ini pohon ini memang dari dulu orang sini juga ya, saya saja nggak sezaman ya, nggak sezaman. Jadi akhirnya pohon ini dengan beliau ya mungkin entah dulu mana ya, mungkin dulu beliau atau dulu pohon ini. Cuma dari sejarah ada yang menceritakan bahwa dulu pohon ini karena tempat beliau bernaung, kan seperti itu. Tapi yang keunikan pohon ini kan satu pohon tapi dari berbagai macam jenis pohon. Itu kan daunnya berbeda. Entah namanya apa saja, tapi yang jelas daunnya berbeda. Itu ya Pak. Iya. Daunnya berbeda-beda. Iya. Ada yang besar ya. Iya, itu kan berarti itu kan satu tanaman besar ya, tapi dari ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang lain seperti itulah. Anu ya, seperti apa tuh, benalu lah gitu. Iya, seperti benalu, tapi saling hidup lah. Kalau istilah biolognya simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Nah, itu namanya pohon apa Pak? saya sendiri kurang paham itu karena pohonnya banyak sih Pak. Satu pohon ya, kalau mending disebut simpelnya sih mendingan pohon pancawarna. karena kan dari berbagai macam warna, nggak cuma satu pohon. Nah, ini bukti artinya bahwa karomah ya, itu disebut makam keramat itu. Ini kan kalau ini kan hancur Pak, sininya kan hancur ya, yang dekat akar-akaran ya. Tapi kok dindingnya enggak? Dindingnya enggak ya. Oh, iya. Ini kalau secara logika ini kayak gini kan harusnya dindingnya retak. Dindingnya ikut retak, iya betul. Karena terjongkel oleh akar sih, ini kan naik oleh akar yang ke sana. Cuman kan ya itu di subhanallah. Ya. Seolah jangan sampai merusak beliau lah, seperti itu. Jadi akarnya kayak gini, tapi ini bukti bahwa salah satu bukti bahwa beliau itu memang seorang kekasih Allah. Pohon pun tidak mau merusaknya. Ininya kan, ini secara logika harusnya Temboknya ikut bengkak ya. iya, harusnya kan dindingnya kan retak, tapi dindingnya nggak retak. Yang terus anehnya kan larinya ke sini, ini kan dinding ya apa retaklah semua ya sini. Tapi ke dalam sana kan nggak ada yang keramik, di dalam sana kan nggak ada yang retak, Ya. nggak ada. Larinya malah ke sini. Nah, itu struktur kepengurusan di makam Syekh Murna. Ini tahun kemarin sebelum beliau Habib Lutfi masuk ke pengurusan, masuk ke dalam jajaran pembina. Nah, kemarin kan alhamdulillah mulai tahun ini beliau masuk ke struktur badan pembina, menjadi ketua umum badan pembina Habib Lutfi. Dan insya Allah tahun ini akan diukar oleh Habib Lutfi, makam ini mau diperbaiki lagi oleh Habib Lutfi. Kalau itu kan makam Syekh Maulana. Iya. Kalau ini masyarakat sini, Oh, masyarakat sini diantaranya ada tokoh-tokoh masyarakat sini lah. ininya ya, bukan apa tuh. Ada satu juru kunci yang dulu. Ini satu juru kunci yang dulu. Ini dulu juru kunci yang dulu, sedangkan yang ini dua. Ini Pak, ini Kiai Haji Komarudin, beliau salah satu wakilnya Abah Hanom
Syekh Ahmad Syaiful Watajul Arifin Suryaraya. Nah, ini salah satu wakilnya beliau. Yang sebelah sini paman beliau, pamannya Kiai Komarudin, Kiai Hafifi. Ini paman beliau. Sekarang ini juru kunci awal. Sedangkan yang ini pengurus ketua yayasan yang pertama Pak Cidaklan. Ini makam beliau ya Pak? Iya. Oh, beliau itu bisa digambarkan Pak sedikit? Beliau kalau menurut Habib Lutfi, beliau salah satu ulama kepercayaan Wali Songo. Beliau hidup di era Mataram, runtuhnya akhir periode Mataram Islam. Nah, beliau diutus oleh termasuk jajaran kepemerintahan Mataram. Kalau dulu kan antara ulama dengan umaro kan satu jalan ya, pemimpin dengan para ulamanya. Nah, termasuk beliau ulama kerajaan lah ibaratnya seperti itu, kepercayaan kerajaan. Beliau yang disuruh menyebarkan Islam di sini oleh kerajaan dan oleh wali-wali Songo sezaman itu. Jadi kan Wali Songo kan periodik. Nah, itu periodenya Mataram runtuh. Beliau juga salah satu tokoh angkatan laut, makanya menurut Abah Lutfi, beliau itu dikenal sebagai Ki Jogosegoro karena menguasai medan laut, perang dari medan laut. Nah, beliau mendapat julukan oleh para tokoh-tokoh saat itu ya, sezaman itu dikenal sebagai Ki Jogosegoro. Beliau masih keturunan dari Rasulullah, masih zuriyah Rasulullah. Jadi masih Habib lah istilahnya, orang sekarang Habib. Iya. Nah, masih keturunan Rasulullah. Dia kalau silsilah masih keturunan Rasulullah ya otomatis bukan orang Indonesia. Nah, cuman kan sudah menetap lama di sinilah. Masa kecilnya juga di sini, karena kalau dilihat dari buku yang di autobiografinya beliau, menurut Habib Lutfi, beliau itu masih keturunan Pekalongan. Nah, cuman kan kalau silsilah nasab kan masih segaris Rasulullah ya. Intinya beliau orang Indonesia tapi asli Indonesia, lahir di Indonesia, keturunan Rasulullah. Nah, seperti itu. Arab. Iya, keturunan orang Arab. Moyangnya berarti. Iya, iya. Keluarga atau enggak atau gimana? Enggak. Tidak ada keturunan zuriyahnya beliau ya, keturunan beliau enggak ada. Jadi di sini ada dua versi. Yang satu versi tadi, kalau saya lebih meyakini apa yang disampaikan oleh beliau Habib Lutfi, yang dibukukan oleh beliau Habib Lutfi, karena Habib Lutfi itu menuliskan biografi Syekh Maulana Samsudin tidak asal jare ya. Nah, kulak jare atul jare batine ndean. Nah, tapi beliau termasuk cek buku-buku yang ada di Kesultanan, baik yang di Jogja maupun yang di Solo, dan ternyata ada nama beliau. Dan kalau habaib itu kan ada silsilah habaib yang tertulis dalam marga para habaib. Nah, kan ada ini siapa saja yang habib ya terdaftar dalam satu kesatuan habaib. Ternyata nama beliau juga ada. Banyak asli nama Hasan. Iya, nama Hasan. Oleh orang sini dulu karena dimakamkan dan tidak tahu ada makam yang istimewa lah, artinya keramat, penuh kekeramatan, akhirnya kan dijuluki Mbah Keramat, karena nggak tahu siapa beliaunya kan seperti itu. Akhirnya oleh masyarakat sini dan para peziarah-peziarah yang sini, dulunya awalnya sekitar tahun 86, 87 saya pindah ke sini dari Tegal, itu sudah dikenal Mbah Keramat, belum ada nama Samsudin. Nah, Syekh Maulana Samsudin. Setelah berkembang, kemudian banyak kesini, ada yang menjuluki beliau ini, itu, dan sebagainya. Akhirnya lebih simpel dikenal makam Syekh Maulana Samsudin. Tapi asli tadi, kalau menurut Abah Lutfi, Abah Lutfi kalau kesini bilangnya mau
mau pembahasan. Oh ternyata menurut beliau silsilahnya pun beliau punya silsilah nasabnya beliau Syekh Maulana Samsudin itu ternyata menurut beliau Bahasan bin Awud. Nah terus sampai ada silsilah ke atasnya itu yang pegang malah Habib Lutfi. Jadi kan artinya beliau menyampaikan sesuatu bukan seperti layaknya orang umum kan kulak jare, adul jare, batinin dian bener, dian salah seperti itu. Tapi kalau beliau punya karena ada apa nasab silsilah, jadi kan lebih otentik lah, tidak asal-asalan. Karena sebuah sejarah harusnya ya memang seperti itu, mengungkapkan sebuah sejarah harus ada bukti otentiknya, tidak asal-asalan. Biar generasi penerusnya kan tahu saya itu siapa kan gitu kan. Kalau sejarahnya udah ngawur kan akhirnya kasihan generasi penerusnya, semuanya serba ngawur, cari-cari semua. Jadi kita masuk ke dalam. Ayo. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya wali Allah. Tahiyatan minna ilaikum yaghfirullahu lana wa lakum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari. Tidak ada, ini keramik sudah lama sekali Bu. Kami juga nggak berani merombak karena pesan beliau Habib Lutfi, urusan yang di dalam ini urusannya beliau, nanti beliau yang mau dibikin seperti apa beliau. Sebenarnya kami juga pengurus pengelola yayasan pengen ganti ini keramik ini karena ya yang sana sudah begitu bagus, ini kan iya keramik masa lalu. Ya, tapi subhanallah walaupun keramik masa lalu tadi kita sudah lihat yang sebelah sana Bu ya, bengkak oleh akar-akar, tapi ini kan alhamdulillah tidak ada yang masih seperti ini dari dulu, sudah sekian tahun lamanya tapi masih seperti ini, tidak ada yang bengkak. Padahal yang sebelah itu kurang lebih berarti sekitar 5-6 tahunan yang lalu saya bikin keramik itu, tak pasangin keramik biar peziarah nyaman lah, nggak tanah seperti itulah, tak bikin keramik gitu. Tapi ternyata yang ini malah yang kesini malah enggak. Berarti kan ibaratnya begini, pohonnya merasa malu kalau masuk sini karena ada yang lebih mulia dari pohon itu sendiri. Itu makanya jangan kita melihat pohonnya seperti apa, tapi yang harus kita patut renungkan bersama, pohon itu pun sangat menghormati beliau. Ya kan, akarnya tidak berani merusak yang kesini. Iya, buminya pun insya Allah, buminya pun insya Allah tidak akan pernah, karena tadi kadang orang merasa apa istilah dalam kebatinan atau apa itu kan begini, bukan karena ritual apa saja, tapi karena ketakwaan beliau. Karena ketakwaan beliau lah, karena Allah Ta'ala menyatakan bahwa manusia makhluk yang lebih mulia dari makhluk lainnya. Tapi kenapa kok kadang ada pohon bisa menghancurkan makam? Ya tadi, karena kenyataannya berarti kemuliaan pohon itu lebih tinggi dari ketakwaannya ya. Nah, kepatuhannya terhadap Sang Pencipta itu lebih tinggi dari makhluk, dari manusia tadi. Kalau ini kan sebuah bukti bahwa ketakwaan beliau, makom zikirnya beliau lebih kuat daripada bumi ini ataupun tumbuhan. Makanya kan nggak mungkin berani. Satu contoh gini, kalau ada kertas ditulis asma Allah, siapa yang berani robek? Kan nggak ada yang berani. Nah, apalagi ruhaniyah beliau. Nah, beliau sebagai seorang yang ahli zikir, pohon pun tahu, ya kan, bumi pun tahu, karena di situ beliau setiap hembus nafasan beliau dimanapun beliau berada selalu ingat kehadirat Allah. Maka siapa yang berani, tak ibaratkan seperti itu, ada asma Allah pada diri beliau. Jadi kan nggak ada yang berani merusaknya, kan seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang pun masih seperti ini, masih utuh. Padahal logikanya ini kan di bawah pohon
Kalau ini rumah kita, ya dindingnya kan perbaikan terus kan. Paling dia dindingnya lagi-lagi diperbaiki. Ini enggak, dari dinding ini masih saya masuk ke sini tahun 2013. Ngerumat semua ini tahun 2000, mulai aktif lah. Kalau dulunya sih dari tahun 86 87 saya sudah sering ke sini tapi belum seperti ini kan, belum semegah ini. Nah, 2013 saya rombak seperti ini sampai sekarang alhamdulillah dinding masih utuh. Padahal tadi keramiknya hancur. Ayo, monggo.